nama Tuhan. Selamat sore jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dan saya jemput kita semua bagi berdiri. Kita akan satu dalam doa untuk ibadah yang kita nikmati hari ini, sore hari ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Untuk sepanjang hari ini kami boleh merayakan Paskah, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami percaya hidup kami adalah hidupnya yang diberkati Tuhan. Hidup yang menikmati cintanya Tuhan. Hidup yang menikmati kemenangan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami lebih lagi Bapa. Kami mau Tuhan kehidupan kami mencerminkan Kristus yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami terus melekat erat kepadamu Bapa. Bawa kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Dan bawa kami untuk terus ada dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Paskah Tuhan. Terima kasih buat kematian Kristus di kayu salib dan bahkan bangkit dari antara orang mati. Dan kemenangan itu sudah menjadi kepastian dalam kehidupan kami. Kemenangan menjadi jaminan bagi kami. Bahwa kamilah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Keselamatan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami Tuhan membagikan itu semuanya bagi banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Mempermuliakan nama-Mu senantiasa dari hidup kami lewat hidup yang berkenan. Karena itulah yang Tuhan inginkan menjadi ibadah yang sejati buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Terlebih lagi kami perlu Engkau Tuhan ada di hidup kami. Oleh karena itu Tuhan sekali lagi kami mohon senantiasa bawa kami melekat erat kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat waktu ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Yesus menjadi pujian kami. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menjadi fokus kami Bapa. Dan kami menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kami. Kebenaran firman-Mu yang juga akan ditaburkan di sini. Kami boleh terima dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani, untuk menyampaikan isi berkat isi hati Tuhan. Biarlah hamba-Mu senantiasa diurapi dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang mau menerima firman-Mu, mampukan juga untuk kami melakukannya dalam hidup kami hari-hari. Hidup kami berubah, hidup kami diberkati, dan hidup kami naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Ini percaya kami dan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan bersama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas
kami gak akan pernah mampu membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi ajar setiap kami berjalan dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, dan senangan hati-Mu, dan bahkan membawa hidup yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya bagi-Mu dan hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, sesungguhnya kemuliaan Tuhan ada di sini. Anugerah, kasih karunia, rahmat yang datang dari Tuhan dan setiap pemberian yang terbaik yang datang dari atas sedang dicurahkan kepada kami anak-anak-Mu. Dapatkanlah kami satu persatu sore hari ini ya Bapa. Berkati kami semua, jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biarlah kami yang datang. Dan ketika kami kembali dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang lebih memahami Tuhan lagi. Kami tidak ragu-ragu lagi, kami percaya sekalipun kami tidak melihat. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Hari ini tema khotbah saya adalah jawaban atas keraguan Anda. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kisah tentang seorang yang bernama Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan ajak saudara membacakan firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya mulai dulu ayat yang ke-24, saudara ayat yang ke-25, dan nanti ayat 29 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, mari kita perhatikan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bersama-sama kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Sore hari ini ketika kita membaca banyak ayat firman Tuhan, maka kita dibuat kekenyangan akan firman-Nya. Kalau kita menjadi orang-orang yang kenyang dengan firman Tuhan, maka kita juga mengerti bahwa firman Tuhan itu selalu dan selalu akan memuaskan kita. Dalam segala keadaan, dalam susah, dalam segala kesulitan, pergumulan yang sedang kita hadapi, dalam masa-masa sulit ini sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara harus belajar untuk mengenyangkan diri dengan firman. Supaya apa? Supaya kita jadi orang-orang yang tidak gampang jatuh, yang tidak gampang lemah, yang tidak gampang kalah dengan segala keadaan yang kita jalani. Kita tidak meragukan Tuhan lagi karena dalam hati, pikiran, hidup kita memiliki firman
di dalamnya. Nah, hari ini saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita belajar dari seorang yang bernama Thomas, yang adalah salah satu murid Yesus. Mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus belajar dari Thomas? Bukankah Thomas itu adalah orang yang peragu? Bukankah dia adalah gambaran orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Thomas ini? Saya mau katakan buat kita sekalian bahwa justru dari hidup Thomas kita bisa memetik sebuah pelajaran. Bahwa kadang sesungguhnya kitalah orang yang sama seperti Thomas itu. Kitalah yang juga seringkali ragu-ragu dalam hidup kita. Kitalah orang yang seringkali tidak percaya, sama seperti Thomas hari ini. Kalau Thomas meragukan Tuhan, bukankah seringkali kita ragu? Mungkin saudara berkata dalam hati saudara, sayalah sang peragu itu, Pak. Sayalah Thomas yang sedang meragukan kesembuhan saya. Sayalah Thomas yang sedang meragukan ekonomi saya. Sayalah Thomas yang sedang ragu akan masa depan saya seperti apa dalam pandemi yang gelap ini. Dan sayalah Thomas yang sedang ragu akan pemulihan keluarga saya. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Bapak Gereja mula-mula yang mengatakan bahwa kisah Thomas adalah juga gambaran kisah kita hari ini. Seorang Bapak Gereja yang bernama Agustinus berkata, ia telah ragu-ragu supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Kenapa kisah keraguan Thomas dituliskan dalam Alkitab? Supaya kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan jawaban atas keraguan itu. Kenapa Thomas ragu-ragu? Agustinus berkata, Thomas ragu-ragu supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di abad ke-15 ada seorang filsuf rasionalisme yang bernama yang berkata dengan sebuah pengakuan bahwa cogito ergo sum, dia adalah seorang yang meragukan segala sesuatu. Kalau kita belajar tentang keraguan, maka filsuf ini mengatakan tentang banyak keraguan yang sudah dia cari. Namanya adalah René Descartes. René Descartes terkenal dengan moto yang berkata dan didengar oleh seluruh dunia dengan sebuah moto yang begitu kencang terhadap keraguan. Kalimatnya adalah cogito ergo sum, aku ada karena aku berpikir. Dia berpikir, itu sebabnya dia meragukan segala sesuatu. Dia ragukan semua. Dia tidak pernah menerima segala sesuatu dengan 100%. Dia memulai dengan teori keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu sudah ada teorinya dari sejak abad ke-15. Siapakah Bapak keraguan-raguan? Bapak keraguan-raguan yang memiliki keraguan-raguan dalam secara ilmiah, dia adalah René Descartes. Waktu dia mencari-cari pembelajaran tentang manusia dan tentang Tuhan, akhirnya dalam teori keraguan-raguannya, dia menemukan 3 ide dasar dan 3 ide bawaan dalam diri manusia. Yang pertama, ketika dia mempelajari tentang manusia, dia melihat bahwa manusia memiliki ide yang sadar bahwa dia adalah makhluk yang berpikir. Kalau saudara manusia, maka saudara adalah orang yang menjalani hidup dengan berpikir. Saudara dalam keadaan ini, itu sebabnya gunakan pikiranmu. Kita masih bisa berpikir untuk maju. Kita masih bisa melihat terobosan dan kita masih bisa melihat kemajuan kalau kita menggunakan akal dan pikiran kita. Dan salah satu anugerah yang besar yang diberikan Tuhan dalam diri seorang manusia adalah kemampuan untuk berpikir. Dan René Descartes menemukan salah satu hal yang menjawab keraguan-raguannya dalam diri manusia ketika dia menemukan sesungguhnya manusia memiliki kekuatan untuk berpikir. Lalu ide bawaan manusia selanjutnya adalah bukan hanya ide bawaan untuk berpikir, tetapi ide perluasan. Bahwa ada sesuatu yang ada di luar manusia itu.
Inilah yang disebut lingkungan. Ketika kita hidup, kita memiliki lingkungan. Dan pahamilah dalam hidup ini bahwa kita bisa maju dalam sebuah lingkungan yang baik. Kenapa Bapak Ibu ada di sini? Kenapa saudara ada di sini? Karena Bapak Ibu membutuhkan komunitas rohani. Kita perlu komunitas, kita perlu hamba Tuhan, kita perlu teman rohani, kita perlu sesama jemaat, kita perlu ada di sini untuk memastikan kita bertumbuh bersama dalam komunitas kita. Lalu ide yang selanjutnya yang ditemukan oleh René Descartes adalah ide kesempurnaan. Bahwa manusia akhirnya disadari memiliki ide kesempurnaan yang dalam hidupnya mengerti bahwa ada Tuhan yang harus dia sembah. Lalu pada akhirnya René Descartes mempelajari dan meragukan Tuhan sesudah dia meragukan manusia. Pada waktu dia mencari teori tentang keraguan-raguan mengenai Tuhan, akhirnya dia berhenti di satu titik bahwa dia tidak bisa ragu lagi akan keberadaan Tuhan. Ketika dia mencari teori keraguan-raguan tentang Tuhan, akhirnya dia menyimpulkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu real. Tuhan itu tidak perlu diragukan. Tuhan itu adalah ya atas setiap kebutuhan pencarian manusia. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, keraguan-raguan ini sudah ada teorinya, dan yang memulai teori keraguan-raguan adalah René Descartes. Kalau saudara ragu-ragu, kalau saudara sekarang bimbang, saudara bukan orang pertama yang ragu-ragu. Thomas pernah ragu-ragu. Bahkan René Descartes pernah memiliki teori keraguan-raguan, dan akhirnya keraguan-raguannya terjawab. Tidak ada manusia yang tidak punya yang memiliki alasan untuk tidak mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal ini, saudara? Alkitab mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Hal pertama yang dikatakan oleh Alkitab, Thomas tidak ada di situ. Saudara, bukankah kita sama seperti Thomas, bahwa kita tidak ada di sana? Kita tidak ada pada waktu Yesus lahir, kita tidak ada pada waktu Yesus berjalan di jalan Via Dolorosa, kita tidak ada pada waktu Yesus mati, kita tidak ada pada waktu Yesus menampakkan diri, kita tidak ada pada waktu Yesus bangkit dan naik ke surga. Gambaran Thomas tidak ada di situ adalah gambaran yang menggambarkan kita. Sesungguhnya sekarang keraguan itu terjawab. Thomas yang tidak ada sudah meneliti keberadaan yang sesungguhnya. Sehingga benarlah kata Paulus yang mengatakan, kalau kita hidup, biarlah hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa demikian? Karena Thomas sudah mewakili kita di sana. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kembali ketika Thomas terjawab keraguan-raguannya. Di ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara perhatikan kalimat ini di ayat 25. Maka kata murid-muridnya, kami telah melihat Tuhan. Ini adalah gambaran orang yang bersaksi. Dan mereka adalah gambaran tentang orang-orang yang adalah saksi tentang kebangkitannya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-48. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkata di ayatnya yang ke-48 di Matius pasal 24. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, jadi orang yang seperti murid ini, yang mau menyaksikan tentang Tuhan kepada banyak orang. Bahkan murid-murid ini berkata, kami telah melihat Tuhan. Kalau saudara sudah memiliki pengajaran tentang Tuhan yang benar, baiklah saudara bercerita tentang cerita-cerita itu. Jangan jadi orang yang diam.
Jangan jadi orang yang menutup diri. Sementara ada keluargamu yang belum percaya. Sementara papamu belum percaya. Dan jangan pernah berhenti sekalipun mereka belum percaya sampai hari ini. Tetaplah menjadi saksinya. Tetaplah menjadi orang-orang yang seperti lagu Kidung Jemaat berkata, ku suka menuturkan cerita mulia. Jadi orang yang suka menuturkan cerita-cerita yang mulia. Satu saat kita akan melihat apa yang kita tabur dalam telinga, dalam hati seseorang, itu akan kita tuai. Saya percaya jerih lelah kita sepanjang saya membaca Alkitab tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap saksi-saksinya. Sehingga kalau kita pelajari, Bapak Gereja tidak pernah berhenti untuk bersaksi. Mereka ingin banyak orang mendengar tentang kebangkitan dan Tuhan yang satu-satunya menuju kepada Bapa yang kekal itu. Jangan berhenti apapun keadaannya. Saya pernah membaca sebuah tulisan, selamatkan jiwa berapapun harganya. Bahkan dengan harga berapapun kita membayarnya. Sehingga satu kali saya membaca buku Charles Spurgeon. Charles Spurgeon berkata, penginjilan sesungguhnya adalah jantung sebuah gereja. Kalau jantung itu berdetak, maka hiduplah gereja itu. Tapi jika jantung itu tidak berdetak, maka matilah gereja itu. Satu kali ketika ada seorang pendeta muda yang bertanya kepada Charles Spurgeon, apa kunci sukses dalam kebangunan rohani di gerejamu? Charles Spurgeon berkata, karena penginjilan adalah jantung gereja kami. Lalu dia membawa anak muda itu ke lorong bawah bagian gerejanya. Dan dia mengajak pendeta muda ini ke sebuah pintu yang tertutup. Lalu ketika dia membuka pintu itu, pendeta muda ini melihat ada banyak ratusan orang yang sedang mengangkat tangan berdoa selama ibadah minggu berlangsung pada waktu itu. Lalu dia bertanya, siapakah orang-orang ini? Lalu Charles Spurgeon menjawab perkataan pendeta muda itu dengan sebuah perkataan. Kalau penginjilan adalah jantung gereja kami, maka doa adalah alat pacunya. Sehingga penginjilan dan doa tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Kenapa GBI REM memiliki doa pujian dan penyembahan? Diadakan sebulan sekali. Dan bulan ini jatuh pada tanggal minggu terakhir hari Sabtu. Hari Sabtu jam 5 pagi. Pagi-pagi benar. Jemaat diajak berkumpul untuk berdoa. Kalau Bapak Ibu ikut serta dalam doa pujian dan penyembahan di gereja ini, maka saudara akan merasakan bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan terlibat dalam diri kita. Kenapa gereja ini terus berjalan? Jawabannya karena doa terus dinaikkan. Kenapa doa di GBI REM terus dijalankan? Karena gereja ini tahu bahwa tanpa doa maka tidak ada kebangunan rohani. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat selama ibadah berlangsung, ada para pendoa-pendoa yang duduk. Mereka bukan ikut ibadah, tapi mereka hanya tertunduk dan berdoa selama ibadah berlangsung. Artinya ketika Bapak Ibu menyembah, ketika Bapak Ibu mendengar firman, ada pasukan-pasukan yang sedang berjuang dalam doa untuk supaya Bapak Ibu mendapatkan rahmat dan berkat dalam pujian, penyembahan dan firman yang Bapak Ibu dengar. Mereka adalah pahlawan-pahlawan doa yang luar biasa. Kita harus berikan tepuk tangan untuk mereka yang setiawan berdoa selama ibadah berlangsung. Mereka ada dalam ruangan ini. Dan mereka adalah pendoa-pendoa yang mengangkat cawan emas mereka untuk hidup banyak saudara yang sedang beribadah di ibadah pertama sampai ibadah terakhir ini. Dan mereka ada dari pagi sampai ibadah ini selesai. Luar biasa. Lalu kalau penginjilan dan doa itu harus berjalan bersama-sama, itu sebabnya jadilah seperti murid ini. Jadilah saksi akan cerita-cerita tentang Tuhan. Alkitab berkata, kami telah melihat Tuhan.
Kalau Bapak Ibu dengar firman, itu sama seperti Bapak Ibu Saudara sedang mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itu jangan ditahan, jangan disimpan, jangan selamat sendiri. Kebenaran itu harus diceritakan, kebenaran itu harus diberitakan. Kebenaran itu harus menjadi cerita-cerita yang mulia untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya pernah memiliki pengalaman dalam hidup saya dengan ibu saya. Tiap-tiap pagi, setiap kali saya bangun dari tidur, saya selalu melewati kamar dari bapak dan ibu saya. Waktu ibu saya masih hidup, dari sejak saya kecil sampai saya dewasa, saya selalu mendengar dia berdoa. Jadi tiap kali saya bangun untuk siap-siap sekolah, saya selalu mendengar suara ibu saya berdoa. Lalu dalam kata-kata doa ibu saya mendengar tiap hari dia mendoakan anak-anaknya. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak yang bungsu adalah saya. Dia selalu sebut nama anak-anaknya dalam doanya. Dan tiba saatnya di nama saya selalu mendengar ibu saya berkata, "Ya Tuhan berkati Julius, masa depannya, kehidupannya, keluarganya, jodohnya." Dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya semua. Dari sejak kecil saya mendengar hal itu. Lalu kemudian ketika saya makan siang, saya tanya sama ibu saya, "Ma, kok aku didoain punya istri, punya jodoh, kan aku masih kelas 2 SD, aku gak mau ah." Lalu ibu saya menarik pundak saya dan dia mengusap-usap kepala saya, lalu dia bilang begini, "Kenapa mama lakukan itu Julius? Karena mama sedang membentuk masa depanmu mulai dari sekarang." Saya baru tahu bahwa saya hari ini adalah hasil dari doa yang dinaikkan ibu saya dulu. Sehingga hari ini Bapak Ibu bentuk masa depan anak-anakmu melalui semua kata-kata terbaikmu yang bisa engkau ucapkan dalam doamu. Sampai saatnya tiba, maka piala doa itu akan Tuhan berikan sekalipun kita tidak melihatnya. Ibu saya tidak melihat saya hari ini. Dia sudah dipanggil Tuhan begitu lama. Tapi doanya tidak pernah hilang dan sirna. Doanya tetap dijawab Tuhan. Lalu kemudian saya menjalani hidup dan saya mengerti apa artinya doa orang tua untuk anak-anaknya. Kadang kalau saya mengalami lelah, kadang kalau saya mengalami masalah, saya mengerti ketika saya mendapatkan kekuatan baru, ibu saya pasti berdoa untuk saya. Satu kali saya terasa gitu ya, saya kok kayaknya menjadi orang yang kuat dalam masalah saya. Ketika saya pulang saya bilang, "Ma tadi berdoa ya?" "Iya." "Jam berapa berdoa?" "Jam segini." "Oh iya pantas." Karena pas waktunya, waktu aku didoakan, aku merasakan kekuatan yang baru. Kalau kita belajar tentang hidup orang tua dan anak, maka kita belajar tentang bagaimana orang tua yang berdoa. Maka orang tua itu akan melihat apa yang didoakan, itulah yang akan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Selalu saya katakan, sekalipun kita jauh dari anak, tetaplah berdoa. Doa adalah cara orang tua memeluk anaknya dari jauh. Mungkin anakmu sekolah di luar kota. Mungkin anakmu sekolah di luar daerah. Engkau tidak bisa dekat dengan mereka. Ada satu cara untuk memeluk mereka dari jauh. Caranya adalah dengan berdoa. Dan betapa mulianya kehadiran seorang ibu dalam hidup seorang anak. Ada 3 pendeta yang membanggakan Alkitabnya di antara mereka. Pendeta pertama berkata, "Aku paling senang dengan Alkitabku ini karena Alkitab ini dituliskan dalam bahasa Ibrani. Aku adalah dosen bahasa Ibrani, jadi setiap kali aku membaca Alkitab, aku seperti berbicara dengan Tuhan dalam bahasa aslinya." Lalu pendeta yang kedua berkata, "Aku paling senang dengan Alkitabku karena Alkitab ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena aku mengerti sekali bahasa Inggris, jadi tiap kali baca Alkitab, aku seperti ngobrol langsung dengan Tuhan." Lalu pendeta yang ketiga hanya terdiam, dan 2 pendeta yang sudah berkata tadi bertanya kepada dia, "Kalau kamu Alkitab mana yang paling kamu suka terjemahannya?"
Pendeta ketiga ini berdiri dan dia berkata, kalau aku paling suka Alkitab yang diterjemahkan oleh ibuku. Dua pendeta tadi penasaran, sejak kapan ibumu menjadi penerjemah Alkitab? Dalam bahasa apa dia menerjemahkannya? Pendeta ketiga ini berkata, ibuku tidak menerjemahkan Alkitab dalam bahasa. Dia tidak paham tentang bahasa Ibrani, bahasa Inggris. Dia menerjemahkan Alkitab lewat sikap hidupnya tiap-tiap hari. Kadang betapa bermaknanya kehadiran orang tua dalam diri seorang anak. Menjadi teladan, menjadi hebat dalam manusia di hadapan Tuhannya. Tetaplah jadi saksi-saksi Kristus seperti murid-murid ini. Mereka berteriak, mereka pergi menceritakan dengan sebuah kalimat, kami telah melihat Tuhan. Saudara, keraguan-raguan itu bukanlah hal biasa. Keraguan-raguan bahkan bisa disebut dengan sebuah penyakit kehidupan. Saudara pernah lihat orang yang ragu-ragu? Keraguan itu timbul karena kecemasan dan pertimbangan untuk sebuah kepastian. Dalam hal-hal sederhana saja, ada orang yang seringkali sudah cuci tangan tapi dia merasa belum cuci tangan, akhirnya dia cuci tangan lagi. Dia merasa belum bersih padahal dia sudah cuci tangan sampai bersih. Dia nggak yakin tangannya sudah bersih. Atau ada seringkali dalam hidup saudara, kadangkala sudah kunci pintu kalau sudah malam mau tidur. Tapi berulang-ulang saudara periksa lagi karena saudara masih bertanya, udah dikunci belum ya tadi? Atau saudara punya mobil, padahal saudara sudah pencet alarmnya ketika saudara jalan, tadi udah dipencet belum alarmnya ya? Bolak-balik tes alarm, bolak-balik cek apa pintunya sudah terkunci dengan baik. Kalau saudara meragukan pintu yang belum terkunci, kalau saudara meragukan tangan yang belum bersih, itu biasa. Tapi kalau saudara meragukan Tuhan, itu hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup manusia yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Sesungguhnya hari ini kita belajar tentang sikap Thomas yang juga mewakili kita pada zaman ini. Hari ini saya mau katakan buat saudara, jangan kalah dengan keraguan saudara. Saudara harus menang atas keraguan saudara. Saudara harus menang atas ketidakpercayaan saudara. Saudara harus bangkit seperti Thomas. Ketika Thomas tidak ada di situ, lalu kalimatnya di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Thomas akhirnya datang. Saudara, ketidakhadiran Thomas tidak menjadikan dia tidak menerima semua. Tapi dia perlu datang. Dia memaksakan dirinya. Dia dikatakan pada ayat yang ke-25, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau Thomas mau berhenti bisa. Kalau Thomas mau menyerah dalam keraguannya bisa. Tapi Thomas tidak seperti itu. Dia tetap memaksakan dirinya untuk melihat Tuhan. Dia tetap mendorong dirinya untuk tetap mau melihat jawaban atas keraguan-raguannya. Saudara harus menjadi orang yang seperti ini. Adakah saudara ragu akan ekonomimu hari ini? Adakah saudara ragu akan pemulihan keluargamu hari ini? Ingat, jangan pernah berhenti datang mendapatkan Tuhan seperti Thomas. Saudara harus jadi seperti ini. Karena Allah mengasihi orang yang ragu-ragu. Saudara tidak sendirian. Menjadi orang yang bimbang, orang yang kurang percaya. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan dan tetap dikasihi Tuhan. Dan saudara tahu, ketika Thomas melihat Tuhan, dikatakan
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini." Ayat 27. "Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28 apa jawab Thomas? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang besar dalam sejarah gereja. Kalimat Thomas disematkan dalam pengakuan iman rasuli. Bapak-bapak gereja akhirnya mencuplik kalimat Thomas ini dan menaruhnya dalam pengakuan iman yang diucapkan dari jemaat segala abad dan dari segala tempat, yang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita." Itulah kalimat Thomas. Kalimat si peragu yang akhirnya keraguan-raguannya terjawab oleh kehadiran Tuhan. Kalimat ini adalah juga kalimat kita hari ini. Thomas telah ragu-ragu supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Amin. Thomas telah ragu-ragu supaya kita tidak perlu meragukan Tuhan lagi. Dia mewakili kita untuk mencucukkan tangannya di tangan Tuhan yang berlubang paku itu. Dia mewakilimu untuk meletakkan tangannya di lambung yang berlubang itu. Dia mewakili kita untuk pertanyaan-pertanyaan besar yang kita cari hari ini. Sehingga kenapa kita masih ragu-ragu lagi? Tidak perlu. Thomas dikisahkan dalam keraguannya supaya saudara mengerti keraguan-raguan sudah terjawab. Saudara tidak perlu meragukan kebangkitan Yesus lagi. Saudara datang di alamat yang tepat, saudara datang di Tuhan yang tepat, saudara tidak salah alamat. Saudara punya Tuhan yang benar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sehingga kalau saudara mempelajari kisah ini, saudara, maka Thomas adalah orang yang luar biasa dalam memberitakan tentang jawaban dari keraguan-raguannya. Saudara tahu akhir hidup Thomas. Akhir hidup Thomas, akhirnya dia menjadi martir di India. Di India ada gereja Rasul Thomas. Dan di ruang bawah gereja itu ada makam dari seorang yang bernama Thomas yang adalah Rasul Yesus itu. Kalau saudara ke India, di gereja Rasul Thomas itu, maka ketika saudara masuk ke ruang bawah gereja itu, saudara akan lihat sebuah lukisan yang besar. Di lukisan itu ada seorang yang sedang berdoa dengan kusuknya. Lalu di belakang orang yang berdoa ini, ada seseorang yang dengan geramnya yang dahsyat, dia mengarahkan tombak ke punggung orang yang berdoa ini. Dan lukisan itu menggambarkan Thomas yang akhirnya mati. Ketika dia berdoa, dia ditombak oleh seorang pasukan yang tidak suka dengan pertumbuhan gereja pada waktu itu. Akhirnya Thomas mati. Thomas dikenal dengan orang yang tidak pernah berhenti untuk menjawab semua keraguan orang-orang. Thomas menjadi orang yang tidak pernah lelah untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Thomas menjadi orang yang tidak pernah capek untuk mengatakan Tuhan itu benar, Yesus telah bangkit, kita telah datang kepada Tuhan yang tepat. Sampai akhir hidup Thomas, dia dikenal dengan sebutan orang yang gila-gilaan untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah keraguanmu hari ini masih melingkupi hidupmu? Adakah engkau takut untuk menunjukkan bahwa engkau percaya kepada Tuhan yang benar? Hari ini biarlah terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita semua. Sesungguhnya keraguan-raguan kita telah dijawab oleh Tuhan. Thomas telah mewakilimu. Kita yang tidak ada di sana, kita yang tidak meletakkan tangan kita di tangan Tuhan yang berlubang paku itu, Thomas sudah meletakkannya.
Kita yang tidak ada di sana, yang tidak bisa meletakkan tangan kita di lambung Yesus yang berlubang itu. Thomas sudah mewakili kita dan memasukkan jarinya ke lambung yang berlubang itu. Sesungguhnya berbahagialah orang yang tidak ragu-ragu lagi. Kebangkitan Yesus adalah merupakan kepastian yang tidak bisa dibantah. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah merupakan kebenaran yang tidak bisa dirubah. Dia hidup dan menang atas kerajaan maut. Kalau dia hidup dan menang atas kerajaan maut, dia juga bisa menghidupkan saudara. Kalau dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia tidak akan mati. Demikianlah yang akan kita terima dalam hidup kita. Kita akan hidup walaupun kematian kita akan alami. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan kita dalam kematian yang pertama? Minggu yang lalu saya katakan, karena kematian yang pertama adalah merupakan sebuah perjanjian yang tidak bisa digugat. Bahwa manusia jika memakan dan meraba buah itu, pastilah engkau akan mati. Kenapa Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Lalu orang-orang berkata, kenapa kalau Tuhan tidak merancangkan kecelakaan? Kenapa kalau Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan? Kenapa papaku mati? Kenapa mamaku mati? Saudara, kematian bukanlah rancangan kecelakaannya Tuhan. Kematian adalah merupakan sebuah perjanjian bahwa semua manusia pasti mengalami kematian karena kejatuhan dosanya. Tetapi syukur, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian kita masih punya hari esok. Engkau masih bisa melanjutkan hidup sesudah engkau mati. Yesus berkata, engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Mati kita adalah untung karena memiliki Yesus. Saudara, hidup kata orang Jawa itu sama seperti minum jamu. Sepahit-pahitnya hidup kita harus tetap meminumnya. Karena kita tidak bisa lari dari kenyataan hidup yang pahit. Bahkan dalam pandemi ini. Kita harus jalan terus apapun yang terjadi. Lalu hidup itu katanya seperti orang India. Yang selalu menari-nari, sehingga orang India gak boleh lihat tiang, gak boleh lihat jembatan, gak boleh lihat pohon. Dia pasti joget di situ. Apa artinya hidup itu seperti orang India? Artinya adalah hidup itu harus selalu menari-nari dan selalu bersuka cita, tetap bersuka cita. Menari-nari di atas masalah. Saudara harus tetap bisa menikmati hidup walaupun kita memiliki masalah hari ini. Lalu ada buku yang menulis bahwa hidup itu seperti orang Batak. Orang Batak itu adalah orang yang banyak saudaranya. Saudara, kalau saudara lihat orang Batak satu orang, itu kalau dia kemalangan itu bisa ratusan orang Batak datang, saudara. Saudara tanya yang orang Batak di sini. Orang Batak itu bukan hanya punya tulang, tapi juga punya Namboro, punya Bapak Uda, punya Ito, punya Lae. Astaga, itu bisa jadi gerombolan orang Batak. Lalu kata seorang penulis berkata dalam sebuah buku, hidup itu seperti orang Tionghoa yang selalu berkata, hidup itu seperti mendapatkan untung yang besar. Kalau Bapak Ibu hidup hari ini, inilah untung terbesar kita. Inilah rejeki terbesarmu. Apalagi hidup dalam hidup yang akan datang. Bukankah ya untungku besar? Makanya kenapa Paulus berkata, adapun hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kematian adalah jalan untuk kita memperoleh hidup yang sesungguhnya. Sehingga orang Kristen tidak boleh takut mati. Saudara takut mati pun saudara akan mati beneran nanti. Karena kita pasti mengalami kematian. Tapi kematian bukan akhir segala-galanya. Hidup kita akan mendapatkan hidup dalam kekekalan. Tuhan berkati saudara, jadilah orang yang tidak ragu-ragu lagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Mari kita ambil sikap doa, kita tunduk kepala. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukankah kita adalah orang-orangnya? Kita tidak melihat namun kita percaya hari ini. Melalui keraguan-raguan Thomas, Tuhan menjawab keraguan-raguan kita. Thomaslah orang yang mendapatkan anugerah ketika dia bertanya kepada Tuhan. Jika mereka bertanya tentang engkau, apakah yang aku akan jawab? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah jawaban ini adalah juga untuk pertanyaan Thomas di dalam Alkitab? Thomas mewakili kita semua untuk bertanya. Thomas mewakili kita untuk meragukan sesuatu yang akhirnya terjawab. Jadilah orang-orang yang menjadi saksi kebangkitannya. Kamu adalah saksi tentang semuanya ini. Jadilah orang-orang yang seperti Thomas yang tidak pernah berhenti untuk menyatakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Menjawab keraguan-raguan semua orang bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah ya, Tuhan itu adalah amin, Tuhan itu adalah benar. Adakah di antara saudara yang masih dikuasai dengan ragu-ragu? Hari ini biarlah kita tidak ragu-ragu lagi. Adakah di antara saudara yang masih bimbang dalam mengikut Tuhan? Biarlah hari ini engkau tidak bimbang lagi. Majulah, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jika saudara sepakat berdoa dengan saya, mari taruh tangan kananmu di hatimu masing-masing. Tanda kita sepakat dalam doa. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat kami semua ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur hari ini kami mendapatkan anugerah. Kami mendapatkan kasih setiamu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami adalah orang yang bagaikan Thomas itu ya Tuhan, yang seringkali ragu akan penyertaan-Mu. Kami seringkali bimbang oleh karena kami melihat betapa besarnya masalah yang kami hadapi. Tapi hari ini kami telah mengalami kebangunan rohani dalam hidup kami semua. Kami tidak akan pernah ragu. Kami tidak akan pernah bimbang. Kami percaya sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih untuk Thomas yang Tuhan pakai. Untuk menjelaskan kepada kami tidak ada keraguan-raguan yang tidak dijawab. Kebangkitan Yesus adalah ya di atas ya. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Kebangkitan Yesus adalah amin. Engkau hidup dan mengalahkan maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kristus sudah bangkit. Demikianlah murid-murid-Mu mengatakannya. Kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Dan hari ini Spirit itu kami terima. Spirit itu kami bawa untuk kami tetap menyaksikan tentang Tuhan yang hidup bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi kakak kami, bagi adik kami, bagi semua orang terdekat kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti sekalipun mereka belum percaya. Kami tahu satu saat kemenangan itu akan menjadi bagian kami. Satu saat seisi rumah kami akan diselamatkan. Orang tua kami diselamatkan. Suami kami diselamatkan. Istri kami diselamatkan. Anak-anak kami diselamatkan. Pasangan kami diselamatkan. Keluarga kami dan saudara bersaudara kami melihat Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan. Kami terus berdoa untuk GBI Rahmat Immanuel. Bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Paulus Supit dan Ibu Yani. Dan juga para hamba-hamba Tuhan, para pekerja dan jemaat-Mu yang besar ini. Berkahilah kami. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia lepas kasih karunia tiap-tiap hari. Kami menjadi jemaat yang besar. Kami melihat Tuhan yang besar dalam hidup kami semua. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Julius Parapat, Tuhan memberkati, semua diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum terima amplop atau belum sempat ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan, nanti rekan-rekan pengerja akan bagikan. Ya, ada di depan. Ya, boleh lambaikan tangan. Depan. Ada lagi mungkin? Ini depan banyak nih. Ada 3. Baik, persiapkan persembahan kita dan kita akan bawa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti biasa nanti kita bawa di saat kita keluar. Kita berdoa untuk persembahan kita bawa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Pastor Julius Parapat yang sudah menjadi saluran berkat, Tuhan berkati dan urapi dan setiap pelayanan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, dimanapun hamba-Mu berada, terus jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap kami jemaat-Mu yang sudah diberkati oleh Tuhan, kesempatan saat ini kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan, kami membawa persembahan, membawa persepuluhan. Kami percaya persembahan ini boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan bagi sarana dan pekerjaan Tuhan di GBI Rem, Bapak. Kau sudah memberkati pekerjaan kami, rumah tangga, keluarga, usaha, apapun yang kami kerjakan yang baik, semuanya dari Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dari kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi nanti ketika saudara keluar dari tempat ini ada kotak-kotak yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Pastor Julius yang sudah memberkati kita semua. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali. Semua jemaat, oh ada satu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ada sebelah kanan lagi, boleh lambaikan tangannya. Nanti kita bisa sama-sama makan di Hoka-hoka bento di bawah. Nanti tapi saudara yang bayar ya. Ya, kalau saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, dengan senang hati kami selalu mengundang dan berharap saudara bisa terus-terus beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Julius. Saudara doakan ya. Gereja juga diberkati, Hotel Ciputra semuanya diberkati. Tetap setia beribadah di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati kami semua, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Pendeta Julius Parapat, Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, dan tim yang melayani dalam ibadah yang kelima pada hari ini. Kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami terus semangat melayani Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang berhasil, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati gereja kami GBI Rem di tempat ini, gereja Tuhan. Tuhan terus berkati. Tuhan tolong, Tuhan bela. Terima kasih dan Tuhan pakai gereja Rem untuk menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk kami bawa datang kepada Tuhan. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota Jakarta. Berkati bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden dan semua jajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah-langkah dan jalan hidup kami. Roh Kudus tuntun pimpin kami. Terima kasih. Dan sebentar kami akan
meninggalkan tempatnya, kami percaya kami kembali diberkati Tuhan. Karena berkat-berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk setiap kami. Mari, arahkanlah mata hatimu dan mengangkat kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna yang tidak akan pernah berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai sore malam hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.